Sobat Cakep. Selamat datang di podcast Cakep Volbangtan Medan. Gudangnya prestasi, dunianya pertanian. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering dianggap sulit padahal punya potensi besar nih Bang Hyo. Wih, apa itu Salwa? Yaitu pengelolaan lahan rawa di zaman sekarang. Dulu lahan rawa mungkin dipandang masyarakat ya untuk susah untuk diolah. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, inovasi, dan semangat petani muda, lahan rawa justru bisa menjadi sumber pertanian yang menjanjikan loh. Jadi santai aja, kali ini kita akan membahas bagaimana lahan rawa bisa disulap menjadi lahan yang produktif dengan cara modern, kreatif, dan pastinya dekat dengan petani masa kini. Jadi tema kita kali ini adalah Sabta Kelola Lahan Rawa dari Lahan Rawa menuju Indonesia maju dan swasembada pangan. Nah, sebelum pembicaraan kita semakin seru dan cakep nih Salwa, kita perkenalan dulu aja kali ya. Perkenalkan, saya Vio Fernando, mahasiswa dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, dan rekan saya Salwarianti Nabila dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. ngomongin soal lahan rawa nih Salwa. Sudah hadir nih di samping kita narasumber yang sangat tepat dan sangat spesial pastinya, yaitu Bapak Insinyur Henry Sosiawan Cesa yang merupakan tenaga ahli Menteri Pertanian bidang teknologi, inovasi pengelolaan irigasi. Halo Bapak. Selamat datang, ya. Bapak. Cakep Volbangtan Medan. Medan. Nah Pak, saya udah lihat nih, Bapak banyak sekali mempublikasikan jurnal tentang pengelolaan irigasi dan lahan rawa. Mungkin Bapak bisa nih sharing ke kita pengalaman Bapak dalam pengelolaan irigasi dan lahan rawa ini Bapak. Baik, jadi sebelum kita memulai cerita tentang irigasi dan pengelolaan air di lahan rawa, kita perlu tahu semua bahwa Indonesia itu punya 33,4 juta lahan rawa. Ya. Dari luas lahan itu ada yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian untuk yang bisa berkelanjutan. Tentu saja harus melalui tadi teknologi yang disampaikan tadi ya. Ada tadi bilang ada Sabta Kelola Lahan Lahan rawa. Rawa. Nah Pak, dari tadi nih kita ngebahas lahan rawa. Masih banyak nih Pak dari kita yang belum tahu apa sih lahan rawa. Mungkin Bapak bisa nih menjelaskan sedikit dan apa sih Pak potensinya bagi ketahanan pangan Indonesia saat ini Bapak. Ya, baik, jadi lahan rawa adalah lahan yang secara alami selalu tergenang oleh air karena posisinya lebih rendah dari lahan sekitarnya. Nah, genangan air itu bisa berasal dari dua sumber, ya. Ada lahan rawa yang mendapatkan suplai airnya itu dari pasang surut air laut dan air hujan, tapi juga ada lahan rawa yang murni mendapatkan genangan airnya itu dari air hujan atau kiriman dari daerah hulunya, ya. Sehingga dengan posisi seperti itu, dengan karakter seperti itu, lahan rawa itu dibagi menjadi dua. Satu lahan pasang surut, artinya lahan yang mendapatkan genangan di tengah genangannya turun oleh pasang surut air laut. Dan yang kedua ada lahan rawa lebat, itu yang genangan airnya disebabkan murni dari hujan yang jatuh di situ, in situ, maupun kiriman dari daerah. Nah, tentu saja karena karakteristiknya berbeda itu, cara mengelolanya walaupun dikemas dalam Sabta Kelola, ada poin yang sangat penting karena lahan rawa itu secara alami selalu tergenang. Berarti kunci utama adalah bagaimana kita bisa mengelola air itu menjadi lebih baik, proper, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Bagaimana kalau syaratnya bisa dimanfaatkan pertanian? Jadi menjaga lahan rawa itu baik pasang surut maupun rawa itu tidak banjir di musim hujan, tidak diucapkan, tetap bukan tidak mungkin tidak dilakukan, masih bisa dilakukan asal kita semangat, asal kita punya bekal ilmu dan teknologi dan pengalaman sehingga hal itu menjadi mudah untuk dilakukan, ya. Jadi sebagai generasi muda jangan mengatakan Pak itu nggak bisa dilakukan, itu sulit.
bukan tidak mungkin, itu pasti bisa dilakukan. Asal dengan upaya yang cerdas, dengan semangat dan profesional yang sangat tinggi. Pak, kan dari tadi nih penjelasan Bapak nih sudah lengkap banget nih. Tapi Pak, lahan rawa sendiri kan terbagi jadi 2 jenis lahan utama. Ya. Yang pertama itu tanah gambut yang pH-nya sangat masam, unsur hara rendah, dan drainase yang buruk nih Pak. Dan satu lagi itu ada tanah sulfat masam yang pH-nya di bawah 4 dan mengandung racun besi dan juga aluminium. Yang mana kan Pak, lahan ini kan sangat-sangat tidak cocok nih untuk kita tanami tanaman pangan. Dan termasuk ke dalam lahan marginal. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai statement orang terhadap lahan rawa tersebut Pak? Jadi begini, kita harus membedakan. Jadi tadi Mas bilang ini ada tanah gambut, ada tanah yang sulfat masam. Itu kalau antara gambut dan tanah sulfat masam itu konotasinya berbeda, artinya juga berbeda. Jadi kita harus bisa mengatakan lahan rawa itu tadi dari segi genangan ada pasang surut, ada rawa. Kalau gambut dan non gambut itu bukan semua rawa pasti gambut, bukan. Gambut itu jenis tanahnya, itu jenis tanah gambut dan tanah mineral. Jadi lahan rawa itu ada juga yang lahan mineral, ada juga yang lahan tanah gambut. Ya, tanah gambut yang bisa digunakan dimanfaatkan untuk pertanian harus kurang dari 1 meter ketebalannya. Bagaimana kita bisa melakukan budidaya pertanian di lahan gambut maupun lahan sulfat masam yang notabene aslinya punya sifat tanah yang marginal tadi, pH-nya rendah, ada keracunan besi dan sebagainya. Makanya kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengelola airnya. Karena apa fungsi air ini? Ketika kita bicara di lahan pasang surut, tanahnya mau gambut, mau sulfat masam, mau tanah mineral yang lain, asal kita bisa mengelola dengan baik. Ketika air pasang itu jangan dianggap itu buruk, karena dia membawa mineral yang banyak dari sungai, dia membawa fresh water masuk ke lahan pasang surut itu. Begitu pasang dimasukkan, tapi jangan terus ditahan. Ketika surut harus dibuang, sehingga racun-racun yang ada di situ, aluminium, besi atau unsur racun lainnya, itu bisa di-flushing, dibersihkan, dicuci. Tentu saja nyucinya tidak seminggu 2 minggu selesai. Kalau kita rajin memflushing itu insya Allah dalam 1 tahun itu menjadi lahannya menjadi mendekati ke pH yang netral, besinya hilang, tidak meracuni lagi, aluminium sudah begitu. Nah, cara mencucinya juga berbeda antara lahan pasang surut dan lahan lebah. Jadi ada teknologi kita menggunakan sistem tata air satu arah. Hanya one flow system ya. Air pasang masuk di saluran sini, masuk ke lahannya namakan katakanlah nggak B, nggak C, lahan pertanian. Keluarnya jangan ke A lagi, tapi dari jalur yang lain yang B. Jadi ini contoh sudah banyak. Jadi Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan itu mengaplikasikan teknologi one flow system itu, sistem air tata air satu arah, sehingga yang dulu tahun 97 itu baru dibuka. Jeleknya bukan air, pH-nya 3,5. Sekarang menjadi sentra produksi di Sumatera Selatan. Kalau Anda searching Delta Telang, itu sekarang 6-7 tahun produksinya. Pantai Utara Jawa itu dulunya juga rawa, tapi dengan sistem pengolahan air yang bagus, akhirnya jadi bagus. Walaupun di saya diuntungkan karena ada Waduk Jatiluhur, selalu ada kiriman air dari sana, sehingga pensucian jadi lebih cepat, harus seperti itu. Ya, jadi makanya dari sabta kelola tadi, yang utama air itu menjadi kunci utama, ya, faktor pertama. Nanti ke-6 lainnya akan saya ceritakan, ya, sabta kelola lahan itu apa saja. Berarti ini Pak, lahan itu bisa jadi pH-nya netral. Bagaimana kita mengelolanya dengan cara mencuci tadi ya Pak? Ya. Kita cuci walaupun waktunya nggak sebentar, tapi itu pasti bisa. Ya. Nah Pak, dari pengalaman Bapak sendiri nih, apa sih tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi dalam pengelolaan lahan rawa di Indonesia Pak?
Itu Pak. Seperti apa sih tantangan yang paling sering lah yang Bapak alami selama Bapak pengelolaan lahan rawa ini Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan, jadi sebelum saya menjawab itu, kita harus punya, tadi itu saya jelaskan azas sabta itu apa tandanya. Jadi pengolahannya sudah, tantangannya memang besar itu. Selama kita tidak bisa mengolah air dengan baik, baik di skala makro maupun mikro, itu menjadi kunci ketidakberhasilan. Tetapi kalau kita bisa mengelola air, harus begini, kombinasi ada pompa, ada tanggul, ada pintu air dan sebagainya, memanfaatkan hujan yang jatuh untuk mencuci dan sebagainya, itu time by time, step by step pasti bisa teratasi dari segi airnya, tidak banjir, tidak kekeringan. Kunci kedua adalah bagaimana menyiapkan lahannya. Ya, yang pertama air, yang kedua lahan. Ya, lahan itu harus dibuat sebisa mungkin datar, ya ada tanggul dan sebagainya, dibersihkan tanggul-tanggul debu yang cetak dan sebagainya. Semakin dia nanti ada pasokan air dicuci, lama-lama lahan yang lumpur itu menjadi lebih stabil. Tentu saja harus diolah, sering diolah sehingga ada lapisan baja dan sebagainya. Memang tidak bisa dalam 1 tahun selesai. Tapi kalau tidak dimulai, kapan nih masa depan bisa juga? Ya, kita mulai dari sekarang. Iya. Yang ketiga, kita harus namanya ada ameliorasi dan pemupukan. Ameliorasi itu bahan pemenak tanah. Ya. Nah, yang keempat, menggunakan varietas yang adaptif, yang cocok di wilayah itu. Ya, varietasnya harus terpilih. Ya, benar. Ya, jadi boleh saja unggul atau unggul lokal. Karena kearifan lokal juga memungkinkan untuk musim tanam pertama karena lahan baru dibuka, kondisinya masih belum stabil. Unggul lokal itu sudah banyak. Kalau dulu 6 bulan, sekarang 4,5 bulan, 4 bulan sudah banyak. Ya, caranya gimana? Kalau dulu unggul biasa itu yang ditanam petani lokal itu dia menyiapkan benihnya 3 minggu dipindah. Setelah 3 minggu dipindah di sawah, masih tunggu 1,5 bulan. Setelah bulan dipindah lagi, akhirnya 3 bulan baru direplanting, sehingga umurnya menjadi 6 bulan. Kenapa demikian? Dia agar kuat menghadapi kondisi lingkungan. Tapi sekarang sudah banyak teknologi oleh petani, dia mengadopsi unggul itu lokal maksudnya menjadi unggul, sehingga sekarang hanya 120-125 hari. Jadi tingkat waktu persiapan tanamnya itu dari 3 bulan jadi 1,5 bulan, sehingga secara lingkungan dia sudah adaptif terhadap lingkungan sekitarnya, dia bisa tumbuh dengan baik, tahan genangan dan sebagainya. Itu tadi yang keempat ya. Yang kelima harus ada, karena di lahan yang baru dibuka apalagi yang sudah lama dibuka aja, tantangan hama dan penyakit itu masih banyak sekali. Bagaimana kita melakukan pengendalian hama terpadu di situ. Ada tikus, ada burung, ada hama wereng, ada penyakit dan sebagainya. Tapi dengan pemilihan varietas yang adaptif tadi itu bisa ternyata gotong royong masyarakat itu penting. Nanti di aspek yang keenam. Ya. Yang keenam itu tidak bisa jalan kalau kelembagaannya tidak bisa. Kelembagaan petani harus ada, kelembagaannya harus terbentuk dan berfungsi dengan baik. Selama mereka tidak kompak ya susah. Ada petani yang sukses banget, tapi kawannya di sini nggak bisa nanam sebelahnya karena dia malas-malasan. Nah, pentingnya kelembagaan petani, kelompok tani mau terus nanti dibentuk P3A, 3 rawa jadi sukses. Yang ketujuh, dengan semangat kemajuan zaman sekarang, semua harus modern. Pak Menteri bilang semua program pemerintah di bidang pertanian harus digunakan untuk didapatkan secara modern. Pertanian secara modern tidak hanya menggunakan ada bantuan Asintan. Asintan yang menjadi satu kunci modern pertanian modern itu harus ada Asintan. Tapi tidak itu saja, teknik budidayanya harus modern. Ya, bagaimana menjaga airnya juga modern, aplikasi pupuknya sekarang sudah tidak disebut manual, pakai drone sudah cara nanamnya tidak harus
mundur ya, tanah mundur. Maju sekarang ya, Sekarang Pak. maju pakai planter, pakai drone. Cuma itu bisa semua dilakukan kalau airnya bisa dipersiapkan dengan sehingga lahannya itu benar-benar siap menerima benih disebar dengan drone, dengan sistem apa PMAS dan itu harus disiapkan semua. Jadi sukses ini harus tidak hanya sekedar wacana, tapi harus segera dilakukan. Oke, tadi kita udah bahas nih Pak, apa sih itu lahan rawa dan apa aja tantangannya tuh? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan. Oleh karena itu, mungkin nih banyak petani muda yang mulai tertarik nih dengan lahan rawa. Nah, tapi bingung Pak, harus mulai dari mana dulu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan satu persatu prinsip penting dalam pengolahan lahan rawa ini Pak. Ya, baik. Jadi tadi itu ada 7 prinsip tadi ya. Pengolahannya sudah jelas. Nah, petani muda itu sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertanian akan membentuk namanya Brigade Pangan. Ya, dengan Brigade Pangan itu petani milenial yang seperti milenial itu ya biasanya idenya lebih Lebih maju, lebih keras, tenaganya masih banyak. Tapi tidak tertutup kemungkinan BP yang sudah terbentuk itu harus merangkul masyarakat sekitarnya, harus merangkul petani yang ada, bergerak bersama membangun, menyiapkan tadi itu ke-7 item sabta kelola itu bersama-sama. Rasanya kalau petani muda pasti lebih cepat menangkap sabta kelola itu seperti apa. Kuncinya airnya harus bagaimana, lahannya bagaimana, pupuknya seperti apa, varietasnya apa, kelembagaannya itu BP itu merupakan salah satu kelembagaan tani juga ya. Tapi bagaimana biar petani lebih kreatif sehingga BP-nya itu menjadi lebih besar dan semakin besar di kemudian hari. Jadi itu masalah modernisasi pertanian, anak-anak muda itu ada aja. Cepat nangkep gitu. Ya, seperti itu. Nangkep. Nah, jadi bagaimana Pak contoh penerapan suksesnya atau berhasilnya penerapan pengolahan lahan ini di lapangan Pak? Ini seperti apa lah Pak? Kira-kira kalau itu dikatakan udah sukses dan berhasil dalam pengolahan ya. Jadi banyak contoh ya, yang tadi saya sampaikan yang petani BP di Aceh ya, ada namanya Pak Hasan. Dia juga lahan rawa. Walaupun tidak start from beginning, artinya dia mengelola rawa tapi dia sudah beberapa tahun membudidayakan tanpa bantuan pemerintah. Tapi terakhir dengan program Upla rawa itu dia mendapat bantuan ya, ada asitan dan sebagainya. Karena beliau dan timnya sangat rajin, sekarang menjadi berhasil. Itu saya ketemu beliau tahun 2024, tapi sekarang sudah masuk. Walaupun kata beliau masih alhamdulillah kemarin dapat bencana begitu, tapi dia bagi lagi yang ringan-ringan bencananya nggak nunggu pemerintah bantuan mereka. Sekarang dia sudah bisa dalam musim kedua dari bencana banjir. Jadi cara itu bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan petani-petani milenial yang sudah dibentuk melalui BP ini dengan masyarakat setempat, sehingga yang dulu katanya sulit sekarang ternyata dulu mungkin membayangkan saja, belum pernah mencoba, ternyata mencoba bareng-bareng dengan banyak teman, kekuatannya anak-anak muda, semangatnya besar, tenaganya kuat, itu sedikit dan harus tabah dan sabar. Jadi kalau berbicara tentang lahan rawa, salah satu prinsipnya dari kelolanya adalah pengaturan air tadi Pak, atau irigasinya. Jadi menurut Bapak sendiri, bagaimana peran teknologi atau inovasi irigasi dalam sabta kelolahan rawa ini? Ya, bagus. Jadi begini, modernisasi irigasi di lahan rawa itu sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia. Kalau dulu menggunakan pintu ulir, ya. Pas air surut, biar air nggak kebuang, dia puter ada pintu bersih itu. Ya kan sulit. Kalau rumahnya jauh pas hujan malam, surutnya malam, kapan dia? Nggak ada waktu. Begitu juga ketika pasang pas musim hujan jangan masuk air pasangnya, tutup.
jam 12 malam pasang. Gimana caranya? Sehingga sekarang ada teknologi yang mudah, itu namanya pintu satu arah. Kalau itu ingin masukkan air saja, air bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Jadi pintu itu walaupun berat dari bahan apa tuh ada dari bahan apa tuh fiber, walaupun berat karena ada enselnya, air sedikit ngalir aja dia buka begini mas. Buang sendiri mas. Ya buang sendiri. Kalau itu fungsinya untuk membuang. Tapi kalau air datang nggak pengen masuk, Betul. dia nggak bakal masuk. Ya. Terus cita-cita kita bersama nantinya ada teknologi juga yang otomatis. Di beberapa negara di Thailand dan sudah mengaplikasikan berbasis sensor. Walaupun letaknya jauh, kalau udah jam 12 malam saya ingin mengaktifkan pintunya, Susah lagi sana. bisa pakai HP dari rumah. Digital. Dan teknologi itu sekarang sudah banyak ya, di YouTube Anda bisa melihat teknologi seperti itu. Apalagi nanti petani milenial ini kalau belajar seperti itu cepat saja ya, tidak sulit. Seru banget ya Sobat Cakep. Ternyata sudah sejauh ini nih kita ngebahas lahan rawa, dimulai dari apa itu lahan rawa, bagaimana pengelolaannya dan juga tantangannya. Nah Sobat Cakep, dalam pengelolaan irigasi ini kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Henry, GP3A. Mungkin banyak nih teman-teman yang belum paham apa sih GP3A. Mungkin Kak Salwa nih bisa ngejelasin apa sih GP3A secara dikit aja biar sobat-sobat cakep ini paham apa GP3A. Bisa dong Bang Kio. Jadi GP3A itu artinya Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang mana merupakan suatu kelembagaan petani yang bertugas untuk mengatur atau mengelola air irigasi di lahan sawah. Bukan begitu Bang Kio? Nah benar tuh sobat cakep. Apa? Jadi tadi kan kita banyak nih, berarti secara tidak langsung banyak dong keterlibatan P3A dan GP3A dalam mewujudkan optimalisasi lahan rawa tersebut. Nah sobat cakep, dimanapun kalian berada, jangan pernah takut tuh untuk turun langsung ke dunia pertanian, karena kami berdua nih sudah ikut langsung turun serta dalam dunia pertanian, dan pertanian ternyata tidak semenyeram itu ya kan Pak? Karena banyak stigma dari masyarakat, banyak dunia pertanian ini banyak diremehkan oleh fakultas-fakultas lain. Pertanian kotor apa itu, ternyata semua itu nggak ada ya guys. Apalagi dari teknologi Sekarang kan teknologi udah maju ya kan Pak? Iya. Teknologi udah maju, ada drone, traktor dan segala macam. Petani itu nggak harus nyangkol teman-teman, ada teknologi. Lah ya. Benar. Nah Pak, dari pengalaman Bapak nih, pernah nggak sih Bapak mendampingi secara langsung nih? Tadi kan pengalaman Bapak nih sudah banyak sekali di dunia pengelolaan irigasi. Pernah nggak sih dampingi petani muda di lahan rawa yang sudah berhasil? Nah ini untuk motivasi juga ke teman-teman muda-mudi di luar sana agar mau nih ikut turun serta langsung dalam pengelolaan irigasi lahan rawa ini Pak. Ya saya kalau di lahan rawa belum banyak, tapi tidak berarti belum pernah ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Mas Azhari dari Aceh, saya dampingi walaupun tidak intensif ya, dengan telepon, dengan chat, dengan Zoom, berdua saja, video call dan sebagainya, pendampingan dari jauh. Pernah saya datang ke lokasinya, memang petani muda ini Mas Azhari luar biasa, dengan diskusi intensif walaupun singkat, tetapi beliau bisa menangkap maknanya seperti apa, sehingga terutama dalam itu tadi bagaimana membentuk gabungan petani pemindah air tadi itu ya, gabungan perkumpulan petani pemindah air di wilayahnya. Memang sebelumnya belum ada, tapi dari bulan ke bulan akhirnya walaupun PP pertama hanya 15 orang, tapi sekarang anggotanya PP-nya tetap itu anggota inti, tapi yang terlibat tuh anak-anak muda tuh menjadi lebih senang dengan keuntungan seperti ini ya, dengan tidak harus berbahasa-bahasa setiap hari. Berbahasa-bahasa tuh ya nggak apa-apa. Sekarang kita anak muda nggak perlu gengsi ya, nggak perlu gengsi. Justru kita itu kalau petani milenialnya cowok, begitu turun ke sawah lebih maco, ya lebih maco guys gitu kan. Benar ya. Kalau petani milenialnya ada juga Mas Azhar itu cewek, ya itu mereka memberi semangatnya
oh ternyata sampai menjadi lebih seksi loh. Seksi Ya, seksi, bahasanya. masuk dan seksi dalam mengelola ini. Karena coba bayangkan eh, orang lain nggak bisa nyetir traktor, Iya, udah bisa cewek menjalankan drone bisa. Apa yang nggak bisa Apa kan? yang nggak bisa? Kebanggaan juga ya, Pak. Kebanggaan. Jadi dengan adanya BP dengan bantuan pemerintah yang begitu komplit itu memotivasi masyarakat sekitarnya, anak-anak muda sekarang untuk bergabung ke dalam BP itu, karena sekarang ternyata petani itu sengsara kalau ditekuni dengan baik, pasti tidak sengsara. Karena apa? Pemerintah sudah menjamin pupuk subsidi, harga dapat dijamin 6.500 beli bulog. Apalagi yang ada dustakan. Jadi Fatih Ayi Al-Hirobi sudah diberi begitu banyak fasilitas itu, tinggal memanfaatkannya. Jadi apalagi yang kau dustakan dari nikmat semua ini, hanya begitu. Dan itu menjadi motivasi juga bagi petani-petani muda sekarang. Sebelumnya bukan petani, anak-anak muda. Mereka sekolah bengong, enggak mau. Tapi begitu, wah, Keren ini ya, keren udah. drone-nya itu kan bukan drone yang murah. Mahal. Iya, canggih sekali itu, bisa untuk menebar benih, ada drone untuk pestisida, untuk menyebar pupuk, ya. Dan nanti dari waktu-waktu pasti menjadi lebih modern, sehingga petani-petani itu nantinya yang muda-muda itu menjadi dapat predikat petani muda modern yang keren. Jadi kalau orang berat bilang you are very cool, ya, Lebih cool lebih ya. cool, ya, Kita petani itu kita cool. ya, cool, ya. Bertani sekarang juga bukan lagi tentang pakai cara yang lama, bukan, tapi tentang inovasi, teknologi, dan ide kreatif. Yuk jadi generasi muda yang mau membuktikan kalau pertanian itu modern, keren, dan punya masa depan yang cerah. Dari sawah kita bisa berkarya, menghasilkan, dan membangun negeri tentunya. Pastinya. Sip. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini nih, atau kali ini nih, kita bisa memahami kan Bang Vio, dari yang Pak Henry katakan bahwa lahan rawa ini bukan lahan yang, belum tentu lahan yang sulit dikelola kan. Benar. Semua itu bisa, bahkan lahan rawa itu bisa menjanjikan dan produktif jika dikelola dengan baik. Apalagi di era modern sekarang. Tapi tidak dengan waktu yang instan ya, pastinya butuh waktu step by stepnya untuk lahan rawa ini bisa lah berkembang dari yang awalnya tidak produktif jadi produktif. Ya, seperti itu. Nah, Bang Vio ada yang mau ditanya-tanya lagi? Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak dari kami. Dari kita bahas di awal tadi bahas tentang lahan pasang surut. Ya. Nah itu kan tadi ada namanya sistem cuci itu ya Pak. Ya. Dan bagaimana jikalau lahan itu tidak lahan pasang surut? Bagaimana kita ngelolanya? Dan tadi kita bahas pasang surut. Dan kan lahan rawa ini ada yang tidak pasang surut Pak. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya. Namanya kalau yang rawa tidak pasang surut adalah rawa lebak. Ya, tadi saya sampaikan rawa lebak itu genangan airnya dari hujan atau kiriman dari daerah hulu, dari sungai dan sebagainya. Ini dari segi karakteristik lahannya dia lebih bagus karena sebagian besar tidak pernah dipengaruhi oleh air pasang surut yang kadang masam dan walaupun ada lahan rawa lebak yang masam tapi tidak semasam pasang surut, sehingga dari segi tanahnya ada lebih subur. Kunci utamanya selain 6 tadi tetap pengelolaan air. Caranya gimana? Itu harus ada perpaduan dari 3 hal ya. Harus ada tanggulnya. Yang kedua harus menggunakan pompa. Yang ketiga pintu air yang bisa dimodifikasi setiap saat. Ya, karena apa? Ketika banjir, karena sistem drainasenya tidak sebagus dipasang surut. Karena dia tidak bisa surut sendiri. Benar-benar. Ya, jadi tanggul itu berfungsi untuk air dari luar tidak bisa masuk, tetapi ketika hujan air itu bisa keluarkan sedikit demi dengan menggunakan pompa tadi itu, ya, dengan pompa tadi. Jadi sehingga genangannya bisa diatur sedemikian rupa. Yang kedua, pintu air berguna untuk apa? Yaitu tadi untuk membantu ketika di luar sudah bagus, pompanya nggak usah diaktifkan dong.
itu ini bisa keluar, tapi tidak masuk dari satu arah, jadi tetap menggunakan flip gate namanya. Dia bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Dan begitu ada kesempatan di luar sudah tidak hujan, ini pompanya bisa dihemat, tidak digunakan tapi dengan menggunakan itu tadi ya. Nah dengan begitu, dan tanggul itu harus dibuat sedemikian rupa karena kita tidak mungkin bisa membuat lahan genangan itu rata dalam hamparan 5 hektar, tidak ada pematang, kan sulit. Itu kalau di sini ada beda tinggi 10 cm ada setiap 100 meter. Di sini sudah kering, sini masih tergenang 10 cm. Kalau sini 50, berarti sini tambah 10. Nah, jadi harus ada namanya tanggul mini. Jadi ada polder mini, ada polder super mini. Jadi kalau saya sebut cascading polder, ya, cascading itu bertingkat. Ya. Jadi kalau kita punya 50 hektar, di tanggul utamanya, di dalam tanggul utama 50 hektar itu dibagi lagi, tidak menjadi 10 hektar. Di dalam 10 hektar dibagi lagi pematang-matang sehingga paling tidak kalau bisa menyediakan setiap 1 hektar tanah itu ada petakannya, pematangnya itu menjadi bagus sehingga kan nggak mungkin rata begini. Lahan rawa itu cekungannya macam-macam, di sana agak tinggi. Jadi kalau sini kita bisa mengalirkan 1 hektar atau pematangnya itu difasilitasi juga dengan ada pintu air. Ya, ketika hujan datang, ini segera bisa dikeluarkan. Tapi begitu kemarau, ini yang rendah masih tetap basah. Demikian dan yang tinggi, begitu diirigasi tidak mengganggu genangan di bawah. Nah, kombinasi itu harus tetap dijadikan patokan ya, karena secara kesuburannya lahan non pasang surut tadi, lahan retak lebih subur dari lahan pasang surut. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian rupa, tidak pasang surut tapi lebih subur, walaupun meneraisannya lebih susah. Lahan pasang surut itu kurang subur tapi difasilitasi oleh pasang surut sehingga bisa keluar dan masuk sendiri. Udah cukup terjawab lah pertanyaan kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup podcast kita pada kali ini, kita punya slogan nih, Pak. Ya. Podcast cakep, informatif, dan inspiratif. Baik Sobat Cakep, seru banget obrolan kita pada kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus memajukan pertanian. Nah, terima kasih untuk narasumber Bapak Insinyur Henry Sasyawan Cesa yang berkenan hadir di podcast Cakep pada kali ini dan mau sharing ya bareng kita semua di sini. Nah, untuk sobat-sobat cakep, jangan lupa like, comment, and share YouTube Podcast Cakep Pol Bangtan Medan dan YouTube Pol Bangtan Medan Official. Dan jangan lupa untuk stay tune terus podcast cakep berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat bertani dan salam inspiratif. Horas, horas, horas.